Dikisahkan, seorang hamba Allah bertutur, "Ketika itu, aku tinggal di samping kota Mekah, sebuah kota yang semoga selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Suatu hari, aku sangat lapar, sementara aku tidak mendapatkan makanan yang dapat mengganjal rasa laparku. Tanpa aku duga, aku menemukan sebuah bungkusan berbalut kain sutra, diikat kaos kaki dari kain sutra pula. Maka, tanpa pikir panjang bungkusan itu aku pungut, lalu aku bawa ke rumah, dan kubuka. Ternyata berisi seuntai kalung mutiara, yang seumur hidup aku belum pernah melihatnya. Setelah itu, aku keluar rumah. Aku mendengar seorang kakek sedang mencari sebuah bungkusan yang hilang. Dia menjanjikan hadiah sebesar 500 dinar. Kakek itu berkata, "Barang siapa menemukan bungkusan berisi kalung mutiara, uang 500 dinar ini akan aku berikan sebagai imbalan kepada penemunya." Aku berkata pada diriku sendiri, "Aku sangat butuh, aku sangat lapar. Aku bisa mengambil kalung ini dan memanfaatkannya. Tapi, aku akan mengembalikannya." Aku berkata pada kakek itu, "Marilah kita ke rumah." Aku pun membawanya ke rumahku. Setibanya di rumah, sang kakek menyebutkan ciri-ciri bungkusan yang hilang, diikat kaos kaki, jenis mutiara, jumlah dan benang yang digunakan untuk mengikat mutiara tersebut. Kemudian, aku serahkan bungkusan tadi kepada kakek tersebut. Dia pun memberikan kepadaku 500 dinar sebagai imbalan. Namun, aku menolak. Aku hanya berkata, "Sudah menjadi kewajibanku untuk mengembalikan temuan ini kepada pemiliknya, dengan tanpa mengambil upah." Sang kakek berkata, "Kamu harus menerima uang ini." Dia terus memaksaku untuk mengambil upah tersebut. Aku tidak mau menerimanya, sehingga dia pun pergi meninggalkanku. Adapun cerita mengenai diriku selanjutnya, bahwasanya aku meninggalkan Mekah dengan menumpang sebuah perahu. Tanpa aku duga perahu itu oleng. Orang-orang pun bercerai-berai berikut seluruh hartanya. Namun, aku selamat dari musibah ini, berpegang pada salah satu papan perahu tersebut. Beberapa hari, aku berada di tengah lautan tanpa arah. Tiba-tiba, aku terdampar di sebuah pulau yang berpenduduk. Aku menuju masjid untuk membaca Al-Quran. Di kampung itu, tidak ada seorang pun yang bisa membaca Al-Quran. Kemudian, mereka mendatangiku untuk meminta mengajari mereka membaca Al-Quran. Dari taklimku ini, aku bisa mengumpulkan sejumlah uang. Suatu hari, aku menemukan beberapa lembar Al-Quran di dalam masjid. Lembaran itu aku pungut. Orang-orang pun bertanya, "Apakah kamu bisa menulis?" Aku jawab, "Ya." Kemudian mereka memintaku untuk mengajari tulis-menulis, termasuk pada anak-anak dan remaja mereka. Sejak itu aku mengajari mereka. Aku pun bisa mengumpulkan sejumlah uang. Suatu hari, masyarakat kampung ini berkata kepadaku, "Kami mempunyai seorang gadis yatim sangat kaya. Bagaimana jika kamu menyuntingnya?" Aku menolak tawaran mereka. Mereka tetap memaksaku untuk menikahi gadis tersebut. Akhirnya, aku terima tawaran mereka. Setelah diadakan walimah,
dan istriku ada di hadapanku, aku mendapati kalung yang dulu pernah kulihat melingkar di lehernya. Mataku tidak berkedip melihat kalung tersebut. Orang-orang yang melihatku mengajukan protes. Wahai Ustadz, engkau telah menghancurkan hati gadis yatim ini, sebab engkau hanya menatap kalungnya, bukan wajahnya. Lalu, aku pun menceritakan kisah kalung tersebut. Orang yang hadir kemudian meneriakkan tahlil dan takbir, sehingga terdengar oleh seluruh penduduk pulau tersebut. Aku menanyakan kepada mereka, ada apa? Mereka menjawab, kakek yang mengambil kalung darimu itu adalah ayah gadis ini. Kala itu kakek tersebut berkata, seumur hidupku, aku tidak pernah bertemu dengan seorang pemuda muslim yang baik, seperti dia. Sang kakek hanya mampu memanjatkan doa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan pemuda itu, agar aku dapat menikahkannya dengan anak gadisku. Sekarang doa itu telah dikabulkan Allah. Selanjutnya, aku tinggal bersama istriku beberapa tahun. Aku dikaruniai 2 anak laki-laki. Istriku kemudian meninggal dunia. Dia mewariskan kalung tersebut untukku dan kedua anakku. Tanpa aku duga, 2 anak laki-lakiku pun meninggal dunia. Maka tinggallah aku sebatang kara dan menjadi pemilik kalung istriku. Kemudian kalung itu aku jual dengan harga 100.000 dinar. Hartaku yang bisa kalian lihat sekarang ini adalah sisa-sisa harta itu. Zail Tabaqatul Hanafiyah dalam 99 kisah orang saleh oleh Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, Darul Haq 2011 Masehi. Saudaraku, siapakah lelaki saleh dalam kisah ini? Lelaki yang telah menjadikan kejujuran dan peneladanan terhadap al-mu'min sebagai bagian dari darah dan dagingnya. Beliau adalah Imam Al-Bazar. Nama lengkapnya, Al-Qadi Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari Al-Bazar, seorang ulama hadis terkemuka. Beliau dikenal pula dengan julukan Qadi Al-Marastam. Beliau wafat pada tahun 535 Hijriyah.